Kami dari kelompok 1 akan menampilkan aktivitas kebugaran jasmani dalam bidang kesehatan. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebihan, sehingga seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik akan selalu memiliki cukup energi untuk beraktivitas fisik dengan lancar. Menurut Joko Pekik Irianto, pada tahun 2004, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan memiliki 4 komponen dasar, yaitu daya tahan paru jantung, kekuatan dan daya tahan otot, kelentukan, dan komposisi tubuh. Menurut Joko Pekik Irianto pada tahun 2004, daya tahan paru jantung adalah kemampuan paru jantung dalam menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu yang lama. Kebugaran paru jantung dapat diartikan sebagai kemampuan jantung yang melibatkan paru-paru, pembuluh darah, dan kelompok otot besar dalam melakukan aktivitas kerja yang ringan sampai intensitas kerja yang berat dalam waktu relatif yang lama, dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti. Jogging adalah langkah kaki yang santai dengan kecepatan rendah dalam waktu yang tergolong lama. Olahraga ini umumnya dilakukan karena manfaatnya yang cukup banyak bagi tubuh. Lunges adalah latihan kekuatan yang sering dilakukan ketika seseorang ingin memperkuat, membentuk, dan mengencangkan tubuh mereka, sekaligus meningkatkan kebugaran tubuh secara keseluruhan, serta meningkatkan kinerja atletik. Lunges dilakukan dengan berdiri tegak dengan posisi kaki terbuka selebar pinggul. Lalu langkahkan kaki kanan ke depan, lalu tekuklah lutut kanan hingga membentuk sudut 90 derajat. Ubahlah posisi kaki kiri seperti akan berlutut dengan tumit sedikit terangkat dari lantai. Plank adalah latihan menahan berat badan yang memosisikan batang tubuh tetap berada dalam garis lurus selama kurun waktu tertentu. Plank tidak hanya melibatkan batang tubuh, melainkan juga kelompok otot yang lain, seperti lengan, paha, dan juga bokong. Yang pertama, berdiri dengan kaki selebar pinggul, lalu bunggulkan badan hingga kedua telapak tangan menyentuh lantai. Ketiga, tanpa menggunakan kaki, dorong kedua tangan ke depan dengan menggunakan bantuan otot perut. Terus, ulurkan kedua tangan ke depan hingga merentang menjadi posisi plank yang memanjang. Menurut Muhammad Sajoto, pada tahun 1988, kekuatan otot adalah kemampuan otot atau kelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal dengan menahan beban yang diangkatnya. Pada usia sekolah, latihan untuk meningkatkan kekuatan otot haruslah bersifat menyeluruh dan melibatkan alat gerak pasif maupun aktif. Kekuatan otot ini merupakan komponen yang sangat penting bagi seseorang, karena kekuatan otot merupakan daya dukung gerakan dalam melakukan aktivitas kerja, sehingga diperlukan latihan kekuatan otot secara teratur. Sedangkan daya tahan otot menurut Yunus Al-Lahiri adalah berhubungan dengan kemampuan sekelompok otot dalam mempertahankan suatu usaha dalam waktu yang lama tanpa mengalami unjuk kerja. Daya tahan otot diperlukan untuk mempertahankan kegiatan yang sifatnya didominasi oleh penggunaan otot atau kelompok otot. Seperti halnya komponen lain, daya tahan otot hanya diperlukan sebatas kebutuhan dalam melakukan aktivitas otot. Daya tahan otot akan berkurang secara bertahap seiring dengan bertambahnya umur, tetapi penurunan daya tahan otot tidak terjadi secepat menurunnya kekuatan otot. Untuk anak usia sekolah, daya tahan otot sangat diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di sekolah. Push-up adalah jenis senam kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot dada, bahu depan, dan tricep. Posisi awal dengan tidur tengkurap dengan tangan di sisi kanan kiri badan. Kemudian badan didorong ke atas dengan kekuatan tangan. Posisi kaki dan badan tetap lurus atau tegap. Push-up dimulai dengan posisi tengkurap dengan tubuh lurus. Letakkan telapak tangan di lantai sejajar dengan bahu Anda. Pastikan punggung tetap lurus dan berat badan tersebar merata. Posisi kaki lurus dengan ujung jari menyentuh lantai. Mulai angkat tubuh Anda sampai tangan lurus. Sit-up adalah latihan ketahanan abdomen untuk menguatkan dan mengencangkan otot-otot perut. Sit-up dilakukan dengan cara badan berbaring telentang lalu mengangkat badan. Sit-up dilakukan dengan memposisikan tubuh telentang lalu tekuk kedua lutut hingga telapak kaki menyentuh matras. Lalu, kuatkan bagian inti tubuh sambil menarik napas dalam dan mulai angkat punggung dari lantai menuju ke arah depan. Terakhir, turunkan kembali punggung ke posisi semula. Backup adalah salah satu latihan fisik yang dilakukan untuk memperkuat tulang belakang dan otot punggung. Backup dilakukan dengan memposisikan kedua tangan dengan jari-jari berkaitan dan diletakkan di samping telinga atau belakang kepala, atau pergelangan kaki bisa dipegangi teman. Kemudian, angkat badan ke atas hingga posisi dada dan perut tidak lagi menyentuh lantai.
turunkan badan kembali ke sikap awal. Squat adalah gerakan olahraga yang dapat membantu mengencangkan dan menguatkan otot tubuh, seperti betis, kaki, pantat, dan paha bagian dalam. Squat juga dapat divariasikan dengan menggunakan beban, seperti barbel atau barang-barang yang dapat kita manfaatkan di sekitar kita. Squat diawali dengan posisi berdiri tegak. Berdiri dengan kaki dibuka selebar pinggul, lalu turunkan tubuh Anda sejauh yang Anda bisa dengan mendorong punggung ke belakang, sambil menaikkan lengan Anda lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. Fleksibilitas menurut Iskandar adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan sendi secara maksimal. Dengan kata lain, fleksibilitas merupakan kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal di dalam ruang gerak sendi. Fleksibilitas menunjukkan besarnya pergerakan sendi secara maksimal sesuai dengan kemungkinan gerakan atau range of movement. Kemampuan yang cepat dan lincah untuk mengubah arah sangat memerlukan fleksibilitas tubuh. Pada umumnya, anak memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat baik. Oleh karena itu, latihan fleksibilitas tidak boleh berlebihan karena dapat berpengaruh tidak baik dan dapat merusak sikap tubuh itu sendiri. Static stretching adalah latihan peregangan yang dilakukan tanpa gerakan. Penguluran otot dilakukan secara perlahan-lahan sampai pada titik ketidaknyamanan yang tidak menimbulkan rasa sakit dan dipertahan pada posisi teregang. Berikut adalah beberapa contoh dari static stretching. Ballistic stretching adalah gerakan penguluran di mana dalam penerapannya terjadi proses tersentak-sentak dengan cepat atau memantul-mantulkan gerakan. Sedangkan static stretching memberikan respon kepada muscle spindles dan Golgi tendon secara konstan dalam durasi untuk merespon balik mechanoreseptor. PNF stretching adalah jenis peregangan otot yang dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak tubuh dengan lebih maksimal. Stretching ini dimulai dengan meregangkan otot seperti biasa. Setelah itu, kencangkan otot yang sedang diregangkan tanpa bergerak, tahan selama 6-10 detik lalu lepaskan. Berikut adalah beberapa contoh dari gerakan PNF stretching. Indeks massa tubuh adalah ukuran digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang yang didapatkan dari perbandingan berat dan tinggi badan. Maka itu, setiap orang harus menghitung berapa nilai IMT-nya agar tahu status gizi tubuhnya normal atau tidak. Demikian dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan.